Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan hari ini, saya Samnera Pandita akan membahas mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional adalah konsep yang menggambarkan kekuatan dan berkelanjutan negara dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Sedangkan bela negara mempunyai peran penting dalam mempertahankan kekuatan atau kedaulatan negara, menjaga stabilitas nasional, serta membangun karakter dan sikap patriotisme masyarakat Indonesia. Ya, apa sih ketahanan nasional secara etimologis? Istilah ketahanan nasional berasal dari kata dasar tahan, yang berarti tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Dalam arti bernegara adalah penduduk dari suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan berdaulat. Jadi ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keulatan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengarahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya dalam sebuah negara. Selanjutnya yaitu definisi dan konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, integritas wilayah, dan melindungi kepentingan nasional. Nah, di sini ada 3 definisi dari ketahanan nasional. Yang pertama kedaulatan, dan yang kedua integritas wilayah, dan yang ketiga kepentingan nasional. Kedaulatan ini mengacu pada kemampuan mengendalikan dan menjaga kemerdekaan dan kebebasan negara dalam mengambil keputusan. Sedangkan integritas wilayah menunjukkan adanya keseluruhan dan kesatuan teritorial yang utuh dari suatu negara. Sedangkan kepentingan nasional yaitu merujuk pada tujuan dan nilai-nilai utama yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Apa sih hakikat ketahanan nasional? Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Apa sih pilar-pilar ketahanan nasional? Pilar kebijakan, pilar ekonomi, dan pilar sosial. Nah, pilar kebijakan yaitu mendukung landasan kebijakan yang kokoh untuk memperkuat ketahanan nasional itu sendiri. Sedangkan pilar ekonomi memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi sebuah negara. Sedangkan pilar sosial budaya yaitu merujuk pada menjaga kerukunan, solidaritas, dan kebinekaan sebagai fondasi bangsa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ancaman militer, yang kedua ancaman ekonomi, dan yang ketiga ancaman ideologi. Ancaman militer yaitu agresi militan dari pihak asing yang dapat mengganggu kestabilan dan kedaulatan negara. Sedangkan ancaman ekonomi yaitu gangguan terhadap sektor ekonomi negara yang dapat merusak ketahanan ekonomi. Sedangkan ancaman ideologi yaitu penyebaran paham radikal dan ekstrim yang dapat merusak kehormatan atau keharmonisan sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dan kebijakan ketahanan nasional. Yang dimana strategi dan kebijakan ketahanan nasional ini yaitu mengembangkan industri pertahanan yang mandiri dan modern. Dan yang kedua meningkatkan kerjasama dengan negara-negara mitra strategis. Dan yang ketiga yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya ketahanan nasional itu sendiri. Implementasi dan upaya dalam memperkuat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan bersenjata. Yang kedua, peningkatan teknologi, yaitu memperkuat pertahanan dan mengadopsi teknologi mutakhir. Yang ketiga, kerjasama internasional, berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk menghadapi ancaman bersama. Selanjutnya yaitu inovasi dalam ketahanan nasional. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan, yang kedua kerjasama dunia, yang ketiga pemuda penuh potensi. Nah, penelitian dan pengembangan ini yaitu melakukan riset dan inovasi untuk menciptakan solusi baru dalam keamanan dan pertahanan.
Sedangkan kerjasama bersama dunia yaitu bergabung dalam jaringan keamanan global untuk terbagi informasi dan intelijen. Selanjutnya, pemuda penuh potensi, yaitu melibatkan generasi muda dalam upaya ketahanan nasional untuk menciptakan keberlanjutan jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kontribusi masyarakat dalam ketahanan nasional. Yang dimana di sini ada 3, yaitu pemuda aktif, partisipasi ekonomi, dan kesadaran terhadap ancaman. Pemuda aktif yaitu pemuda yang aktif berperan aktif dalam membangun dan menjaga perdamaian di tingkat lokal. Sedangkan partisipasi ekonomi yaitu penduduk yang berkontribusi dalam perekonomian dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Sedangkan kesadaran terhadap ancaman yaitu masyarakat yang sadar akan ancaman dan dilengkapi dengan pengetahuan tentang penanggulangan dari suatu ancaman tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai bela negara. Bela negara mempunyai peran penting dalam mempertahankan kedaulatan negara, menjaga stabilitas nasional, dan membangun karakter dan sikap patriotisme masyarakat Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, apa sih itu bela negara? Nah, mungkin dari teman-teman mengetahui bahwasanya bela negara merupakan yang dimana kita sebagai generasi muda harus membela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, bela negara sendiri itu perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan di dalam jati diri kita sendiri, yang dimana untuk mempertahankan ketahanan nasional itu sendiri. Nah, di sini apa sih itu bela negara? Nah, pengertian bela negara ini berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai fungsi dan tujuan dari bela negara. Tujuan dari bela negara itu sendiri yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sedangkan fungsi dari bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, selanjutnya menjaga keutuhan wilayah negara, selanjutnya merupakan kewajiban setiap warga negara, dan merupakan panggilan sejarah dari suatu negara itu sendiri. Nah, teman-teman, mengapa kita harus membela negara? Ya, mungkin dari teman-teman mengetahui bahwasanya kenapa kita harus membela negara, yang dimana kita harus membela negara untuk menjaga kedaulatan negara itu sendiri dari ancaman negara-negara luar ataupun dari ancaman masyarakat kita sendiri yang ada di dalam negeri ini. Nah, namun di sini bela negara merupakan suatu kewajiban kita, atau karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk membela negara kita, yang dimana untuk menjaga kedaulatan negara kita itu sendiri, dan menjaga negara kita dari ancaman-ancaman yang dapat merusak negara kita itu. Nah, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembela negara dari ancaman negara luar. Selanjutnya kita akan masuk mengenai pembahasan mengenai konsep bela negara terdiri dari 2. Nah, yang pertama yaitu bela negara secara fisik, dan yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik yaitu pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat terlatih atau ratih yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resismen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra,
Babisna OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer dan lainnya. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, yang kedua mencintai produk-produk dalam negeri, dan yang ketiga mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri, yang keempat tidak mencemari nama baik negara, dan yang kelima tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Nah, apa sih manfaat yang kita dapatkan dari kita membela suatu negara? Ya, di sini ada manfaat yang kita dapatkan dari kita membela suatu negara. Yang pertama yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga yaitu membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun memimpin suatu kelompok atau organisasi. Yang keenam, membentuk imam dan takwa pada agama yang dianut oleh setiap individu. Yang ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang kedelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antara sesama. Apa sih penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Ya mungkin lemahnya kesadaran dari bela negara, kekurangannya militer dalam suatu negara, terus kurang adil dalam suatu negara, mungkin karena dari segi politik, segi ekonomi itu kurang, jadi membuat penyebab lemahnya kesadaran suatu negara tersebut. Nah, di sini lemahnya kesadaran suatu negara atau bela negara yaitu ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Selanjutnya, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian suatu daerah. Yang ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Yang keempat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Yang kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang keenam, kurangnya tanggapan pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, namun ada juga yang membuat lemahnya kesadaran suatu bela negara, yang dimana dilemahkan oleh atau disebabkan oleh ancaman-ancaman. Yang pertama itu ancaman dari luar, dan yang kedua ancaman dari dalam. Nah, ancaman dari luar yaitu upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi. Yang kedua, propaganda, dan yang ketiga, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang keempat yaitu film-film porno dan atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Sedangkan ancaman dari dalam yaitu masalah KKN, kasus narkoba, ancaman bidang politik, dan pemberontakan atau tawuran. Ya, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kontribusi masyarakat dalam membela sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Di sini ada 4 kontribusi masyarakat dalam membela negara Indonesia. Yang pertama, yaitu bekerja sama dengan baik, disiplin tinggi, menghormati norma yang berlaku dan menghargai lingkungan. Yang kedua, menjaga bangsa dalam keutuhan kondisif, aman, dan damai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan integritas negara. Yang keempat, ikut serta dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian dari video ini, semoga dengan apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan atau yang saya presentasikan pada kesempatan hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita, dan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita juga bisa menjaga kedaulatan negara kita Indonesia ini, yaitu dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri dan tidak terbawa arus oleh produk-produk luar negeri. Atau kita bisa mengembangkan atau mempelajari budaya-budaya daerah kita itu sendiri, atau kita menjauhi budaya-budaya luar yang dapat merusak budaya kita sendiri.
atau bila perlu kita bisa melakukan atau mempelajari budaya-budaya luar supaya kita bisa menambah pengetahuan kita, akan tetapi kita tidak terbawa arus oleh budaya-budaya luar, sehingga kita bisa membela negara kita itu sendiri dan ketahanan nasional itu sendiri. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sotiotu, Namo Buddhaya.